Sejak mentari mulai meninggi, tim Elephant Response Unit atau IRU sudah bersiap untuk sebelum memulai aktivitas. Mereka terlebih dahulu menyiapkan suplemen untuk para gajah. Suplemen yang dimasak dalam tong besar itu terdiri dari air, beras, kacang hijau, garam, gula merah, dan dedak. Suplemen itu kemudian didinginkan dan akan diberikan untuk menambah energi para gajah jinak yang akan berpatroli. Aktivitas selanjutnya para pawang bersiap dengan pakaian dan perlengkapan mereka. Gancu adalah alat sakral yang wajib dibawa, karena dengan alat inilah mereka mengendalikan para gajah tersebut. Pada tali pinggang dari kainlah mereka menyelipkan gancu tersebut. Para gajah jinak itu kemudian dibawa ke sebuah sungai untuk dimandikan. Prosesi memandikan ini dilakukan sekitar setengah jam. Hal ini sangat penting untuk membersihkan lumpur dan sisa minyak di tubuh gajah. Kebersihan gajah-gajah ini sangat penting untuk melihat apakah ada luka di sekujur tubuh gajah. Jikalau ada, para pawang ini langsung memberikan pengobatan awal, seperti luka pada bagian kaki dan kepala yang dialami seekor gajah bernama Karnangin ini. Sang pawang membersihkan lukanya dengan antibiotik. Suplemen yang sudah disiapkan tadi kemudian dibentuk bulat-bulat dan diberikan kepada para gajah. Kelima pawang memberikan suplemen kepada masing-masing gajah tunggangannya. Setiap gajah mendapat 1 baskom besar suplemen. Jika sudah dirasa cukup fit, perlengkapan patroli kemudian disiapkan. Sebuah karung tebal diikatkan di tubuh gajah, gunanya untuk pegangan para pawang saat menghalau gajah liar. Tak lupa juga mereka membawa petasan, kamera, dan sebuah global positioning system. GPS ini berfungsi untuk menemukan arah dari kawanan gajah liar berada. Gajah adalah binatang mamalia yang hampir punah. Di Taman Nasional Waikambas kini terdapat sekitar 250 gajah liar dan sekitar 60 gajah yang sudah jinak. Nah, ada 3 hal yang bisa mengancam keberadaan gajah di sini, yakni konflik, perburuan liar, dan berkurangnya habitat gajah. Sekarang saya akan mengikuti tim dari Elephant Rescue Unit yang akan melakukan pemantauan untuk menghalau terjadinya konflik gajah dengan warga. Ikuti saya. Menurut data dari Taman Nasional Waikambas, setiap tahun terjadi sekitar 600 konflik gajah dan manusia. Untuk itu dijadwalkan patroli setiap hari oleh para pawang. Pada patroli yang diikuti Kompas TV, belum tampak kawanan gajah liar yang terlihat. Hanya sesekali terlihat seekor gajah liar di kejauhan rimbunnya hutan. Menurut para pawang di sana, gajah liar kini semakin pintar. Mereka tidak lagi bergerombol, namun berpencar. Hal inilah yang menyulitkan proses penghalauan gajah untuk kembali masuk ke dalam hutan. Menjadi pawang gajah yang harus berpatroli menghalau gajah liar tidaklah mudah. Para pawang yang tergabung dalam Elephant Response Unit ini harus tinggal di tengah-tengah hutan. Ancaman hewan liar tentu mereka hadapi, seperti serangan gajah liar dan harimau. Mereka juga dilatih secara khusus, seperti penguasaan wilayah dan memahami anatomi gajah. Pengalaman tertabrak, tertendang, dan terseret ekor gajah pun biasa mereka alami. Hingga akhirnya pelatihan selama 3 bulan itu membuat kedekatan mereka dengan gajah terbangun. Kalau kita patroli lebih kurang, kalau untuk ketemu gajah liarnya, kalau udah ketemu gajah liarnya, kita bisa menggiring sampai 3 jam sampai 6 jam. Kita giring sampai kira-kira tidak bisa lagi dia keluar ke peladangan masyarakat. Di Taman Nasional Waikambas sendiri terdapat sekitar 67 gajah jinak, 15 diantaranya digunakan sebagai gajah patroli untuk menghalau gajah liar. Kesulitannya, jarak antara areal Taman Nasional dan pemukiman warga sangatlah dekat. Bahkan di beberapa bagian wilayah, jarak antara Taman Nasional dan pemukiman hanya sekitar 10 meter saja. Apalagi tidak adanya batas alam atau batas buatan yang dijadikan penghalang bagi lalu lintas gajah. Tidak ayal setiap tahun terjadi sekitar 600 konflik gajah liar dan warga. Dari 37 desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas, 23 diantaranya rawan terjadi konflik.
Warga juga menganggap gajah sebagai pengganggu, karena jika sudah masuk ke perkebunan, mereka merusak dan memakan habis ladang warga seperti singkong, jagung, dan padi. Ya peraya pengganggu toh Pak, wong orang tanaman mau dimakan manusia kok. Nah, terus manusia makan apa kalau dirusak? Lokasi yang berdekatan dengan pemukiman inilah yang membuat para pemburu juga mudah memasuki hutan kawasan. Sementara petugas yang disiapkan di 3 posko, yakni di wilayah Waibungkur, Tegal Yoso, dan Margayu pun sangat minim. Tugas mereka menjadi kian berat, selain menghalau gajah, mereka juga harus menghalau para pemburu liar. Kasus gajah-gajah yang masuk ke pemukiman warga kebanyakan disebabkan minimnya ketersediaan makanan, karena berkurangnya habitat gajah akibat dari aksi pembalakan hutan liar. Kasus konflik gajah terjadi pertama kali di tahun 1980-an. Saat itu warga sekitar Taman Nasional yang mulai berladang menarik perhatian gajah-gajah liar. Aksesnya Waikambas memang sangat terbuka. Kita bisa saksikan sendiri. Ini kita langsung berbatasan dengan masyarakat penduduk. Kemudian juga jadi di sebelah timur itu berbatasan dengan laut. Orang bisa masuk ke Taman Nasional melalui jalur laut. Itu kemudian di sebelah barat ada sungai, sebelah selatan juga sungai. Kemudian selatan sampai ke barat itu juga ada daratan berbatasan langsung dengan masyarakat. Itu sepanjang 29 km. Itu batas kawasannya kita batas buatan, yaitu dengan parit atau kanal. Meski keberadaannya patut diwaspadai warga, gajah termasuk satwa yang dilindungi dan dilestarikan, karena gajah merupakan satwa kunci sebagai penyeimbang ekosistem. Gajah memakan lebih dari 100 jenis tumbuhan dan menjadi penyebar benih yang baik. Sebagai kotoran yang ia tinggalkan tersebar di rute jelajahnya yang mencapai 100 km. Kotoran gajah juga menjadi penyumbang unsur hara dalam tanah. Meski demikian, para penjaga hutan kawasan konservasi ini terus memompa semangat. Para pawang dan gajah jinak tunggangannya siap kapanpun berangkat saat mendapat informasi ada gajah liar yang masuk ke pemukiman warga. Sementara ini yang kita lakukan dengan adanya ERU itu sosialisasi antara kita pihak dari ERU sendiri dengan masyarakat. Sekarang masyarakat bisa menerima hasilnya dari sekian tahun kita berdiri, sekian komplek itu berkurang. Jadi mulai dia tanam nyampe dapat hasil sampai panen itu sekarang bisa merasakan untuk masyarakat itu. Jadi banyak keuntungannya masyarakat itu. Para warga juga harus melakukan pendekatan kepada warga untuk mengajak bersama-sama menjaga hutan kawasan agar tetap lestari. Setiap tahun terjadi lebih dari 600 kali kasus konflik gajah. Kawanan gajah liar itu kerap keluar dari kawasan konservasi dan masuk ke pemukiman warga. Dikhawatirkan gajah-gajah tersebut bisa merusak pertanian dan perkebunan warga. Nah, disinilah peran dari Elephant Response Unit. Mereka rela tinggal di tengah hutan seperti ini untuk menjaga dan menghalau ketika gajah-gajah tersebut masuk ke pemukiman warga. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung.